Sore, Pak. Sore. Udah ready? Siapa? Baru sampai, Pak. Sampai mana? Baru sampai kantor. Wih, ngantor terus. Hujan tadi, Pak. Rata berarti hujan ini. Iya. Pak, ini saya mau tanya, Pak. Saya yang habis download kemarin kok nggak bisa ya, Pak ya? Yang mana yang nggak bisa? Belum bisa. Yang Delphi-nya, Pak. Saya kan install kembali. Terus? Ya begitu, buat tulisannya kayak kemarin itu. Gitu. Iya. Muncul itu lagi setelah install, muncul itu lagi. Masa sih? Coba dicek. Sebentar, Pak. Saya cek dulu, Pak. Kirim ID TV. Belajar mesin salah. Teman-teman yang lain masih pada aktif nggak nih? Kurang tahu, Pak. Iya, perasaan yang hadir ini lagi. Tapi kemarin udah di uninstall itu. Sudah di uninstall ya, tapi pas saya install kembali begitu lagi, Pak. Coba. Begitu lagi gimana? Ya ada muncul tulisan yang seperti kemarin itu, Pak. Suruh kembali install lagi. Masa? 18 giga doang. Benar udah bersih tuh di uninstall. Oh, ini masih ada interbase-nya. C-nya kecil banget, dikasih 100 giga doang. Oh, saya udah mengatur sendiri ini, Pak. Oh, dari sananya? Iya. Bisa dirubah Laptop ya, Pak? pribadi apa inventaris nih? Pribadi, Pak. Oh, kirain. Mungkin saya kebanyakan install itu, Pak, yang nggak bisa kan ke install lagi. Udah hilang.
gede banget nih. Kalau ke installnya double, ngaruh nggak Pak ke memorinya Pak? Enggak. Mana kemarin download ya? Ini ya? Iya Pak. Nah, tunggu dulu. Mas Ridwan udah gabung ya? Halo? Iya, Pak. Udah diikuti belum dari modul? Ada kendala nggak? Ini kemarin langsung di next ya? Iya Pak, betul. Pantas. Ini kan, nah di sini storage yang kesisa 21 giga. Ini kalau langsung di next, ini dia butuh space-nya 21,3 giga. Nah, ini jangan semua, pilih yang pentingnya aja. OS X ini bisa di cancel dulu. iOS juga bisa di cancel dulu. Yang Windows 64 bit cancel dulu aja deh. Android. Wow, cuan super sekali. Mau pakai nggak Androidnya? Pakai Pak, boleh Pak. Buat bikin Android, Iya, buat aplikasi belajar. Android. Ntar kok nggak respon. Halo. Nah, nah ini 11 giga totalnya, sisa 20, seluruhnya 21 giga, dibutuhin 11 giga, sisa 9 giga, sip. Interbase nih nggak usah. Interbase nggak usah. Simple application. SDK dan lain-lain.
pastiin dulu. Not in now. Kurang 7 giga. Ada yang harus dihapus dulu nih. Apa tuh kira-kira? Yang ada di drive C. Itu Pindahin aja ke D. oh baik Pak. Wow, cuan super sekali. Cuan. Stop, coba. Bagaimana Pak? Ininya Pak. Yang ada di folder download aja ya. Baik Pak. Nah, itu semua pindahin tuh. Di ini Pak. Ctrl A. Udah. Atau nyimpen musik nggak? Enggak Pak. Nggak. Video, Enggak. Video cuma sedikit-sedikit Pak. picture. Feature banyak feature Pak. Nah, ini nih coba. Properties. Oh, lumayan nih ada 2 giga ini. Ini nggak ada kosong. Picture nih kita pindahin ya. Kita taruh di dia aja ya. Baik Pak. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak. Waduh, diacak-acak laptopnya nih. Siap Pak. Enggak apa-apa Pak. Kalau mau harusnya digedein si ukuran apa namanya nih space yang drive C, bisa nggak? Oh. Enggak bisa Pak. Nggak bisa, ya, itu pakai software lagi. Bisa pakai Norton Disk Partition Magic. Jadi ntar yang C-nya awalnya 100 giga nih bisa jadi 150 atau 200 giga. Itu aplikasinya install atau gimana Pak? Install dulu. Baik Pak. Laptop saya aja ini yang C-nya saya kasih 350 giga. Oh, itu bisa Pak. Nah, itu bisa. Jadi biar banyak program yang bisa kita install di situ. Soalnya kan kebutuhan programmer kan dia filenya gede-gede tuh buat sistem. Ini coba yang di dokumen. Tuh yang di dokumen ada 2,5 giga. Pindahin jangan. Pindahin Pak. Saya bikin folder baru ya, sini dokumen. Tadi yang picture ada di sini nih, pictures. Baik Pak. Kita tunggu yang pindahan ini. Aduh. Dikit lagi. Download ada berapa nih? 1 giga. Pindahin. D download. Terus ini deh. Giga. Lagi belum ya? Desktop juga ada file-file kayak gini. Itu nggak bisa itu double kayaknya Pak saya. Oh, ini gila. Taruh di sini. DLP yang 1033 7 giga. Kan udah ada di D ini. Tuh, ya kan? Iya Pak, iya. Double ya.
Saya hapus aja. Hapus Pak. Nggak masalah, tadi saya bingung Pak. Ini kok saya ini nggak bisa-bisa saya buka gitu kan. Iyalah, ini filenya berantakan amat. Nanti kalau ada waktu dirapihin yang kayak gini nih. Baik Pak. Aduh. Kita cek berapa nih saya sini. Gila 5 giga. Nah, sekarang space-nya lumayan gede. Nah, sip. Tunggu sampai beres ya. Baik Pak. Nah, sekarang kita lanjut. Mas Ridwan, halo. Gimana kabar? Hadir nggak? Pak, maaf baru gabung lagi Pak. Lagi di mana nih? Lagi di rumah Pak. Di rumah. Mas Ridwan ada laptopnya nggak? Ada, tapi kemarin lagi kerja aja Pak. Pulang malam mulu. Apa ya? Modul-modul yang saya kasih udah diulik belum? Kalau yang mau ditanyain, tanyain aja. Baru dibaca-baca dulu Pak. Tapi aplikasinya udah diinstal. Belum Pak. Waduh, udah mau UAS nih. Ntar Pak langsung diinstal saya. Mumpung masih di. Udah mau UAS ini soalnya. Nanti sambil dicoba-coba ya. Iya Pak. Sekarang kita lihat aja dulu nih. Saya sharing screen-nya. Kita cuma sebentar di hari Kamis ini dikit banget waktunya. Nah, cuma tinggal sisa 20 menit lagi. Ada sharing screen-nya nggak ke situ? Udah muncul belum sharing screen-nya ke situ? Halo? Cek, halo, tes. Suara saya ada nggak? Situ masuk nggak? Kedengeran Pak? Kedengeran? Sharing screen-nya udah muncul? Sudah Pak. Nah, lihat dulu. Yang masalah itu beresin aja dulu ya. Baik Pak. Nah, ini kemarin kan bikin aplikasi yang mana aplikasi ini kan dia terkoneksi dengan database ya. Database-nya yang kita pakai kan MySQL gitu. Tadi sebelumnya saya kirim di grup itu ada software udah masuk belum itu? Udah masuk tuh. Nanti tinggal di-download aja ya. Cuma 15 mega. Nah, itu software yang saya kasih itu SQL Yolk. SQL Yolk itu software untuk administrator database ya, khususnya MySQL. Jadi untuk administrator database MySQL. Jadi tanpa kita buka PHP MyAdmin lagi. Kalau buka PHP MyAdmin kan harus ke browser ya. Contoh seperti ini, misalkan ke browser, kemudian buka localhost /php MyAdmin. Nah, kan seperti ini tampilannya kan kalau yang PHP MyAdmin. Kalau saya kurang pas gitu menggunakan PHP MyAdmin ini untuk administrator database. Jadi saya biasanya itu menggunakan ini SQL Yolk. Nah, jadi nanti bisa diekspor sendiri. Karena kalau misalkan kita mau bikin database di MySQL ya,
menggunakan SQL gini gampang banget. Jadi pertama kali kan ini kalau udah diinstal kan nanti awalnya kayak gini nih bentuknya. Nanti kita bikin koneksi ke sini nih ya, yang icon hijau, kabel hijau ini yang gak nyambung, atau klik file kemudian new connection sama aja. Nah, di sini kita pilih new. Nah, di sini nanti untuk name-nya bebas terserah. Misalkan name-nya localhost gitu. Localhost itu berarti ini tuh koneksi yang ada di dalam laptop kita ya, yang ada di host kita. Kemudian kita oke. Nah, di sini ada MySQL host address. Kita masukkan di sini alamat dari host MySQL kita ada di mana. Nah, kita kan mau akses yang ada di lokal ya, yang ada di laptop masing-masing, yang ada di PC masing-masing. Jadi di sini pilihnya localhost. Username-nya root, password-nya kosong, portnya 3306. Nah, ini kalau misalkan kita install MySQL secara default ya, secara standar default, belum kita rubah-rubah, belum kita utak-atik, maka defaultnya seperti ini. Username-nya itu root, portnya itu 3306. Untuk database kita kosongkan aja. Coba kita tes connection. Nah, sukses kan? Nah, ini pastikan service MySQL-nya udah running ya. Kalau saya kan pakainya exam tuh. Untuk MySQL kan saya pakai exam nih. Ya, exam control panel di sini dilihat sama kita MySQL ini harus running nih. Ya. Kalau misalkan bentuknya seperti ini hijau ya, di sini ada PID, ada ports-nya, berarti ini udah running gitu. Kalau misalkan dia hilang, nggak hijau ya, tuh kayak gini kan. Ini dia nggak running. Jadi tidak berjalan ini database MySQL-nya. Jadi kalau misalkan kita tes connection di sini bakal error. Tuh, ya kan? Can connect to MySQL server on localhost. Nah, berarti MySQL servernya itu sedang off, ya, sedang mati. Makanya ini kita start dulu. Jadi pastikan server MySQL-nya itu harus running dulu. Nah, kalau sudah running seperti ini, nah, ini pasti bisa, ya kan? Kalau udah kita klik connect, kalau muncul cara apa namanya? Muncul dialog seperti ini, kita simpan settingan yang tadi kita buat. Nah, ini adalah tampilan yang ada di dalam MySQL server kita. Jadi ini database-database yang ada di MySQL server kita. Kalau misalnya kita mau bikin database baru, tinggal klik kanan aja, pilih yang create database gitu kan. Create database, nama database-nya apa? Misalkan contoh. Kemudian database charsetnya biasakan pilihnya yang UTF aja, UTF-8. UTF-8, nah ini dia. UTF-8 untuk collection-nya di default-kan aja. Ini udah nih, kita udah punya database baru, namanya database-nya adalah contoh. Tinggal kita bikin tabelnya. Nah, di sini kita buka database contoh. Table ini kita klik kanan, kita create table. Seperti itu. Itu tinggal kita masukkan, misalkan nama tabelnya itu adalah latihan. Kemudian kolom name-nya, misalkan yang pertama ID, tipe datanya integer, primary key-nya kita checklist, gitu. Nah, kita kasih auto increment. Lalu misalkan di sini nama, tipe datanya varchar, panjangnya misalkan 30, default-nya kita kosongkan, 0. Default ini isian ya, isian secara default. Kemudian misalkan satu lagi alamat, bisa banyak-banyak deh. Kita save. Nah, kalau sudah sukses, nanti akan muncul dialog mau bikin tabel lagi atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya pilih no. Ini bisa ditutup. Kita lihat di query di sini. Nah, ini kan kita sorot ya di tabel latihan. Di sini kan ada tabel nih, tabel data. Nah, ini isi dari atau data yang ada di dalam tabel latihan. Ini informasinya. Itu informasi seperti, nah ini nih DDL information nih. Bisa kita rubah modenya, bisa format HTML ataupun format teks atau detail. Ya. Nah, ini di atas di sini, ini tuh adalah untuk query. Jadi kalau misalkan kita mau query, ya mau input query di sini, misalkan select bintang from latihan. Kemudian eksekusinya tekan F9 atau yang ini nih, yang tombol play ini, ya execute query. Ini muncul nih hasilnya di bawah tuh, result. Ya, ini kan masih kosong. Kalau misalkan kita mau masukkan yang baru, coba kita tes ya, masukkan yang baru, insert, into latihan,
penggantiannya nama, alamat. Untuk ID nggak usah, soalnya kan ID itu kan dia tadi isinya kan auto increment ya. Nama misalkan S1, alamatnya alamat 1. Nah, kalau udah ini kita running lagi F9. Muncul di sini kan. Query insert into latihan nama bla 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 bla, satu row affected. Nah, berarti dia ada satu row yang terpengaruh. Nah, ini berarti kita sukses memasukkan satu record ya. Coba kita lihat lagi, select bintang latihan. Kita sorot aja, klik di sini ya, di query ini, kemudian kita run. Nah, maka dia akan muncul isi dari record di table latihan tadi. Jadi mudah penggunaannya untuk SQL. Kalau untuk masalah apa namanya sintaks-sintaks SQL-nya kan udah dipelajari ya di mata kuliah apa tuh namanya basis data ya. Jadi tinggal dibuka-buka lagi aja. Nah ini kemarin kita buka apa namanya buat aplikasi sederhana, yang mana aplikasi sederhana itu kita memanfaatkan sebuah database MySQL ya, dengan database MySQL, kemudian ada tipe data di situ yang bisa kita masukkan segala macam jenis file. Nah, dengan tipe datanya itu adalah long blob ya. Kalau misalkan di MySQL itu tipe datanya long blob. Kalau misalkan diakses itu oleh grafik. Nah, kalau misalkan di MySQL itu long blob. Di yang lain kayak Postgre itu blob sama. Nah, ini kita manfaatkan, jadi kita punya apa namanya? Kita punya gambar ya, kita punya gambar yang mana gambar tersebut nanti akan kita masukkan ke dalam database. Nah, contohnya misalkan gini. NIM-nya bla 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 bla, namanya bla bla bla, alamat, telepon. Kemudian kita cari gambarnya di sini ya, kita load. Nah, misalkan ini deh ikonnya. Nah, udah kita save. Nah, jadi nanti si gambar ini ya, si gambar ini yang tadinya ini kan kita ambilnya kan dari lokal ya, dari local drive ya kan, dari tempat penyimpanan kita. Nah, kan alamatnya kan di picture tuh. Kalau saya kan taruhnya ada di picture, kemudian di icons di sini. Ini kan dia alamatnya kan di alamat fisik ya, alamat fisik yang ada di dalam local drive. Nah, jadi si gambar ini ya, si file image ini nanti akan kita masukkan, jadi kita upload ke dalam database MySQL. Jadi dimanapun nanti bisa kita buka gitu loh. Open, kita save, simpan data, ya sukses. Coba kita klik 2 kali, nah ini muncul ya kan. Jadi di sini kita apa namanya praktekkan bagaimana cara menyimpan gambar ke dalam database dengan format blob, kemudian cara menampilkan, jadi menyimpan dan menampilkan ya, menampilkan tipe data blob yang ada di dalam database MySQL kita. Gitu. Nah ini bisa kita simpan nanti nih, tinggal klik kanan simpan gambar gitu. Nah cuma untuk simpan gambarnya belum ada di sini. Nah, untuk simpan gambar ini caranya sangat simpel sekali ya untuk simpan gambar. Jadi kita buka aja PM Save Image. Nah, di sini simpan gambar, tinggal kita klik 2 kali atau di dalam tab event di sini kan ada on click nih. Nah, klik ya, kemudian kita masukkan query-nya, sintaksnya image 1 titik picture titik save to file. Nah, save to file, kemudian kita masukkan lokasi filenya. Misalkan kita masukkan di D titik 2 slash. Nah, misalkan seperti ini. Kalau udah coba kita running. Kita buka. Nah, yang ini tadi klik kanan, kita simpan gambar. Oh, nggak bisa. Kurang lengkap. Ini harus dengan ekstensinya segala. Berarti D ditambah edtNIM titik teks ditambah yang ext tambah extensionnya. Coba kita tes. Kita bikin variabel aja dulu di sini. Nah, misalkan variabelnya log, string log itu adalah titik 2 ditambah titik teks ditambah
ext. Coba kita tes. Nah, ini udah tersimpan. Coba kita buka. Tuh, ada kan? Kita lihat. Nah, seperti itu. Misalkan coba kita yang lain, misalkan yang ini Andi. Nah, ini klik kanan, kita simpan gambar. Masuk tuh, ya kan? NIM-nya. Tuh. Misalkan nama filenya bukan NIM, tapi nama. Nah, kita hapus aja dulu. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Ini saya tutup dulu. Bukan NIM, tapi nama. Nah, jadi kita simpannya di D, kemudian tulis nama, tambah extension yang ada di database tersebut, kemudian lokasi ini kita simpan sini log. Nah, gitu. Biar simple. Lalu kita running lagi. Sebelumnya kita kasih show message deh. Show message sukses. Biar ada tanda. 2 kali klik kanan save kan. Nah, sukses ya kan. Coba kita lihat di D. Nah, ini ada ya kan di D. Nama filenya. Nama file itu menggunakan nama. Seperti itu. Coba yang keduanya. Ini kita simpan. Sukses. Muncul kan? Seperti itu. Jadi sangat mudah untuk menyimpannya. Jadi tambahannya untuk hari ini adalah kita simpan gambar yang ada di dalam database MySQL ya. Di sini kan di dalam grid ini kan merupakan data yang ada di dalam table ya, yang ada di dalam table latihan ya. Kita buka dulu tabelnya coba. Nah, database latihan, table mahasiswa. Nah, ini kan tuh, ini kan datanya ya kan. Kita tampilkan ke dalam aplikasi itu, kita load ke dalam aplikasi, muncul ya kan. Nah, berikut dengan informasi foto. Nah, fotonya begitu kita klik, dia akan menampilkan di dalam komponen image ya untuk menampilkan gambarnya itu. Ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tampilkan ke dalam komponen image, nah, komponen image ini bisa kita simpan image-nya ke dalam local drive kita. Jadi bolak-balik, simpan gambar, sukses. Klik 2 kali, simpan gambar, sukses. Klik 2 kali, simpan gambar, sukses. Seperti itu. Nanti dia akan muncul di folder yang telah ditentukan. Seperti itu. Ya, simple banget. Jadi kita bisa membuat sebuah aplikasi yang cepat ya. Jadi tanpa banyak kode, tinggal langsung tambah kode sedikit aja. Nah, kayak gini. Ini kode untuk menyimpan gambar di dalam event simpan file ya, simpan gambar di pop up menu. Nah, di PM Save Image ini ya kan kita buka, simpan gambar ini kita klik 2 kali. Nah, ini kodenya cuma seperti ini. Simple sekali. Seperti itu. Nanti coba diikuti ya. Jadi semua pertemuan kan recordernya itu kan di-upload di YouTube. Nanti tinggal dibuka lagi, kemudian diikuti. Nah, soalnya gimana? Udah beres belum filenya? Instalasinya tadi? Coba saya cek, Pak. Sudah finish, Pak. Sudah finish, Widi, mantap. Kalau udah ya di finish aja. Oh, di finish saja, Pak. Iya, coba dibuka. Bisa nggak kebuka? Sebentar, Pak. Ah, Di drive D. bisa dibuka. Saya lagi nyari filenya, Pak.
Di start menu, coba aja ketik Delphi, muncul nggak? Del nggak ada Pak. Masa? Ya udah, nanti malam aja coba saya remote ya, sambil dilihat. Baik Pak, baik. Nah, sekarang mah kita cukupkan pertemuannya. Oke? Yang hadir sekarang 2 orang, Muhammad Soleh dan Ridwan. Muhammad Soleh, satu lagi Ridwan, Muhammad Ridwan Wahyu Aliasin ya. Sip. Kalau ada pertanyaan lain, kita lanjut di grup. Oke? Baik Pak. Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.